Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Dwi Wulandari dari kelas E jurusan Administrasi Publik Fakultas Fisip UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mempresentasikan terkait teknik analisis data kualitatif. Mungkin sebagian besar dari kita telah mengetahui bahwa terdapat beberapa jenis dari teknik analisis data kualitatif, yaitu diantaranya ada teknik analisis konten, teknik analisis naratif, teknik analisis wacana, teknik analisis kerangka kerja, serta teknik analisis beralas. Nah, pada video kali ini saya akan fokus pada teknik analisis konten. Untuk pembahasan materinya, mari kita lanjut saja. Pertama, mari kita ketahui apa itu konten. Konten merupakan hal yang terkandung atau berada di dalam sesuatu. Sedangkan analisis konten adalah penelitian tentang konten dengan referensi ke makna, konteks, dan niatan yang terkandung dalam pesan. Konten umumnya terbagi menjadi dua, yakni konten media dan konten pemirsa. Konten media terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, media cetak. Media cetak adalah segala barang yang dicetak yang ditujukan oleh umum dan diproduksi secara profesional seperti buku dan majalah. Lalu ada media tulis, yang termasuk dalam media tulis yakni seperti spanduk, brosur, iklan, dan poster. Lalu ada media siar yang merupakan pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui media komunikasi massa seperti radio, TV, dan berita. Lalu ada media rekaman, ini termasuk media-media lain yang direkam seperti film, video, foto, musik, dan lain sebagainya. Lalu ada komunikasi langsung. Komunikasi langsung ini maksudnya adalah situasi di mana komunikasi terjadi secara langsung dari media ke pemirsa, contohnya pengumuman wawancara serta konser. Lalu ada pengamatan. Pengamatan ini maksudnya adalah apa yang bisa diamati seperti gerak tubuh. Kemudian ada konten pemirsa yang terbagi menjadi dua, yakni konten pemirsa tunggal, contohnya survei, transkrip, wawancara, dan diskusi. Lalu ada konten pemirsa publik, contohnya surat untuk editor. Kemudian terdapat 6 pertanyaan yang harus diajukan dalam proses analisis konten, yakni mengandung 5W1H. Yang pertama, data apa yang dianalisis? Lalu yang kedua, bagaimana data didefinisikan? Yang ketiga, dari populasi mana data diambil? Keempat, konteks apa yang relevan? Kelima, apa saja batasan-batasan untuk analisis? Serta yang keenam, apa yang perlu diukur? Lalu, bagaimana cara melakukan analisis konten? Untuk melakukan analisis konten, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, selain kita mempersiapkan pertanyaan penelitian, kita juga harus menentukan variabelnya. Kemudian yang kedua, pilih sampel material. Pilih sampel material akan kita analisis bisa dari beragam media seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, buat sistem coding. Pada tahapan ini kita akan mengisi dokumen untuk mencari apa yang akan dimasukkan pada sistem coding. Kemudian yang keempat, membuat sampling. Sampling ini digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang kita butuhkan dan batasan apa saja yang berlaku dalam mencari data tersebut. Dan lamanya data juga ditentukan dalam tahap ini. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mulai coding. Pada tahap ini, setelah menentukan sampel, kita akan sisir dan catat kategori yang ditemukan di material. Lalu tahapan selanjutnya yaitu mulai analisis dari data yang didapatkan. Pada tahap ini, hitung hasil dari semua coding yang didapat, lalu dibuat laporan atau kesimpulan dari data yang didapat. Teknik analisis konten memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan teknik analisis data kualitatif lainnya. Untuk kelebihan, teknik analisis konten ini bersifat diskret, maksudnya
tidak berhadapan dengan orang-orang secara langsung. Hal itu disebabkan karena subjek dari teknik ini merupakan konten, bukan manusia. Yang kedua, hemat. Dikatakan hemat karena tidak memerlukan banyak biaya. Lalu, multifungsi. Maksud dari multifungsi di sini ialah teknik analisis konten selain dapat digunakan untuk penelitian kualitatif, dapat juga digunakan untuk penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk kekurangannya, teknik analisis konten ini membutuhkan banyak waktu, kesalahan coding di analisis relasional, serta tidak mempertimbangkan konteks. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.